Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu pagi ini. Saya berharap bahwa Anda tetap dalam keadaan baik dan bersemangat di dalam Tuhan. Karena itu teruslah mengikut Tuhan. Keputusan hidup kita sungguh-sungguh dipengaruhi oleh karena cinta kita kepada Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa firman Allah itu perlu untuk terus menerangi hati kita. Untuk itu pagi ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terangi hati kami supaya setiap firman-Mu itu mengubah hidup kami. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu itu terus kami lakukan. Kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah buat kami supaya hidup kami berada terus dalam pusat kehendak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, pagi hari ini firman Tuhan akan diambil di Amsal pasal 28 ayat pertama. Kita akan baca ya. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Dikatakan orang fasik itu lari sekalipun tidak ada mengejarnya. Pertanda apakah ini? Yang pertama adalah kefasikan itu adalah tempat di mana tidak bisa kita menaruh rasa aman di dalamnya. Yang namanya kefasikan, ingat ya, saya selalu bilang kefasikan itu artinya orang tahu kebenaran tapi tidak mau hidup di dalam kebenaran. Itu kefasikan. Di dalam kefasikan itu tidak pernah kita mengalami yang rasa aman di dalamnya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, orang fasik itu selalu di dalam hati kecilnya itu dikejar oleh rasa bersalah. Bagaimanapun juga kita ini ada kesaksian kebenaran di dalam hati kita. Nah, kesaksian kebenaran dalam hati kita itu seringkali tertindih dan kita biarkan kesaksian kebenaran itu tertindih oleh yang namanya kesalahan. Kita membiarkan kesalahan itu mendominasi hidup kita. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah perasaan bersalah. Setiap kita ini selalu tahu apa yang benar. Saya percaya orang berkata mencuri itu pasti dia tahu bahwa itu salah. Berbohong itu dia tahu salah. Tapi situasi, keadaan atau keinginan itu membuat kita membiarkan perasaan hal yang salah itu ada di dalam hati kita. Sehingga dengan demikian maka timbullah rasa bersalah. Dan itu yang akan mengejar orang-orang yang tinggal di dalam kefasikan. Ya. Di dalam kefasikan maka orang tidak bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Karena apa? Terus dia dikejar oleh perasaan bersalah. Sehingga perasaan bersalah itu menggantikan apa yang namanya damai sejahtera. Perasaan bersalah itu akan membuat dia tidak tenang hidupnya. Dengan demikian orang yang melakukan kefasikan atau berlaku fasik tentunya ini. Orang ini akan kehilangan yang namanya ketenangan atau rasa aman dalam hidupnya. Lalu yang kedua apa, saudara? Kenapa orang yang kefasikan adalah tempat yang tidak aman bagi semua orang? Karena yang kedua, orang fasik tadi saya bilang ditinggalkan oleh namanya damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu adalah bagian daripada penyertaan Tuhan. Setiap kita akan mengalami yang namanya ketenangan. Makanya Alkitab berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena dekat Allah itulah maka muncul yang namanya ketenangan. Damai sejahtera. Itu yang membedakan kita dengan dunia. Damai sejahtera itu bukan dari dunia. Damai sejahtera itu bukan karena jabatan, bukan karena pendidikan yang tinggi atau bukan dari kekayaan. Tapi damai sejahtera itu karena kita dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang membuat kita ini berada di posisi yang berbeda. Kefasikan membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau posisi kita jauh dari Tuhan, maka otomatis kita akan ditinggal oleh yang namanya damai sejahtera. Sehingga dalam hidupnya orang yang melakukan kefasikan adalah orang yang tidak pernah mengalami damai dalam hidupnya. Orang ini selalu tadi poin 1 dikejar rasa bersalah. Orang ini selalu mengalami yang namanya kebingungan, lalu intimidasi dan lain sebagainya. Sehingga hidupnya tidak pernah tenang. Tetapi sebaliknya, kalau orang melakukan kejujuran, orang melakukan kebenaran, sekalipun kadang kebenaran itu
atau kebenaran itu membuat dia tertolak oleh dunia. Tetapi di situasi yang tertolak itu, tetapi satu ini yang dia rasakan, apa itu? Damai sejahtera Allah ada di dalam hatinya. Itu yang membedakan. Karena itu saudara tinggal dalam kebenaran. Jangan mau tinggal dalam kefasikan. Sebab dalam kebenaran engkau akan dikawal oleh yang namanya damai sejahtera. Amin. Lalu yang ketiga, ya, kefasikan adalah tempat yang tidak aman karena apa? Selalu hidup di dalam kebohongan. Kefasikan itu selalu membuat kita itu berpura-pura. Karena kita ini kan keinginannya ingin kelihatan baik. Ya, berpura-pura. Makanya itu saudara, kefasikan itu akan membuat kita hidup di dalam kebohongan. Ya, kita akan selalu hidup berpura-pura baik. Saudara, kebenaran yang ada dalam hidup kita itu sungguh-sungguh harus dibangun dari dalam hati kita, dalam hidup kita. Anda hari ini dikenal baik bukan karena pura-pura baik. Anda dikenal baik memang Anda baik. Anda dikenal jujur bukan karena pura-pura jujur, tetapi Anda memang, kita semua adalah orang-orang yang jujur. Makanya kebenaran itu selalu dibangun di dalam hidup kita. Jangan sibuk membangun popularitas. Ada banyak orang membangun reputasi atau popularitasnya. Ya, sehingga ketika dia berusaha membangun popularitasnya, maka kompromi-kompromi di dalam kefasikan, kompromi-kompromi dalam kemunafikan itu sangat besar. Tetapi kalau orang berusaha hidup benar, membangun kebenaran dalam hidupnya, jauh sebelum dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia tetap melakukan apa yang benar. Saya percaya kalau orang sibuk membangun apa yang benar dalam hidupnya, maka ini yang terjadi. Popularitas atau reputasinya akan otomatis membangun dirinya sendiri. Saya percaya Anda nggak perlu mempromosikan hidup Anda. Anda akan dikenal karena orang lain melihat Anda jujur dan Anda baik, Anda tulus. Nah, itu yang membedakan. Sehingga di tempat aman kita taruh hidup kita, karena apa? Hidup kita penuh dengan kebenaran. Tapi sebaliknya, kalau kita tinggal dalam kefasikan, pagi ini kita belajar kalau orang fasik, maka orang ini akan dikejar rasa bersalah, yang pertama. Lalu yang kedua, ditinggalkan damai sejahtera. Lalu yang ketiga, hidup di dalam kebohongan. Tempat aman tidak akan pernah ada dalam kefasikan. Karena itu mari kita sama-sama pagi hari ini bersepakat untuk kita meninggalkan yang namanya kefasikan. Tadi saya ulangi, fasik itu artinya tahu kebenaran tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Makanya Yesus sebut orang Farisi sebagai orang fasik. Karena apa? Secara pengetahuan firman mereka tahu banyak, tetapi mereka enggan untuk hidup di dalam kebenaran. Karena itu pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Bangunlah kebenaran, maka kebenaran itu akan memberkati dan memerdekakan kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami terus tinggal dalam kebenaran. Kami tidak mau membangun kefasikan ya Tuhan. Sebab kefasikan itu akan membuat kami terus dikejar rasa bersalah. Kefasikan itu akan membuat kami ditinggalkan oleh damai sejahtera. Dan kefasikan itu akan membuat kami hidup di dalam kebohongan. Karena itu biar pagi hari ini Tuhan ajari kami untuk terus tinggal dalam kebenaran. Sekalipun kadang kebenaran itu beresiko, tapi kami mau ambil resikonya sebab kami tahu di dalam kebenaran ada damai sejahtera. Dalam kebenaran ada penyertaan Tuhan. Itu yang membedakan sehingga kami semua boleh berjalan bersama dengan Engkau di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biar kami sungguh-sungguh berani mengambil keputusan untuk hidup di dalam-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk terus menyenangkan-Mu lewat keputusan hidup kami. Apapun yang terjadi, kami mau tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pak, senang sekali terus menyampaikan firman Allah buat Anda semua. Karena itu tetap setia, ikutilah acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Nah, saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati Anda dan Anda bisa bertumbuh di dalamnya. Karena itu biar hari ini penuh dengan sukacita dan semangat, oleh karena Tuhan yang menyertai kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati.